artisnya ini basically adalah orang-orang besar yang membuat revolusi komik di Amerika terjadi gitu loh. Yang pertama adalah Frank Miller. Betapa kalangan agama itu mengkapitalize semua sendi kehidupan. Tapi akhirnya ini menjadi sebuah medium yang bisa melihat cerminan peradaban. Dia sebenarnya juga penulis skrip dari film Robocop, mungkin teman-teman tahu Robocop 1, Robocop 2, Robocop 3, di mana di situ dia sangat-sangat mengkritisi peran korporasi itu. Kelihatannya pembicaraan geeks itu, orang-orang yang aneh gitu, ngapain sih gitu berduaan ngomong masalah komik gitu kita bicara. Tapi justru yang kita bicarakan adalah filosofi behind of it. Kebiasaan kita sudah tidak lagi membaca, kita hanya melihat highlight, melihat komen, melihat. Perkenalkan, nama saya Safid Mulyanto. Kita kembali lagi di Ballet Talks untuk edisi Bookmark. Kali ini saya akan bicara sedikit tentang apa yang saya suka, yaitu kita coba mengajak teman-teman melihat atau membaca gitu loh, sebuah medium yang saya suka semenjak saya bisa baca kali, yaitu adalah comic book. Dari sini saya akan coba ngebahas sedikit mengenai sebuah karya komik yang saya rasa ini menjadi sebuah higher ground dari komik industri gitu loh. Namun tidak mendapatkan exposure yang cukup dari dunia gitu loh. Nah, pertama-tama mungkin saya adalah bisa dibilang saya seorang kreatif yang selama 30 tahun berkarir di advertising industry. Kemudian setelah 30 tahun ini, sebelumnya saya berkuliah di Fakultas Pendidikan Desain di Bandung. Kenapa saya suka komik gitu loh? Karena menurut saya komik itu bukan sebuah medium yang bisa dibilang medium yang pop ataupun yang ringan gitu loh. Tapi ada banyak sekali, ada wisdom, ada banyak sekali hal-hal yang menarik yang kita bisa angkat dari medium ini. Terutama terjadi sebuah perubahan besar di tahun 90-an ketika industri komik tuh mulai membesar. Kalau saya bicara komik, yang saya cukup banyak paham mengenai komik Amerika gitu loh, karena saya kecil dibesarkan oleh dua komik industri besar, yaitu DC Comics dan Marvel Comics. Tapi ketika saya kuliah di Bandung, ada seorang sahabat saya yang memperkenalkan dengan dunia komik yang cukup serius gitu loh. Nah, di situ tidak hanya bercerita tentang superhero, tentang dunia fantasi ataupun dunia-dunia yang berkaitan dengan basic komik, tapi justru ada banyak hal sosial yang bisa diangkat gitu. Di sini saya coba akan ngebahas evolusi tadi terjadi di sekitar awal 90-an. Dan komik mulai mendapatkan banyak sekali awareness dari dunia mainstream ketika ada sebuah pergerakan di industri komik Amerika, yaitu selama ini Marvel dan DC itu sangat memegang rights atau IP dari semua karakter yang dipunyai. Tapi saya bilang beberapa penulis dan pencerita muda waktu itu keluar dari Marvel dan DC membentuk sebuah company yang namanya Image Comics. Nah, setelah itu creator owned comic itu banyak banget di glorified di Amerika, dan banyak sekali komik-komik independen yang hadir di dalam dunia komik itu yang memberikan lahan yang buat pencerita-pencerita baru untuk menceritakan hal-hal yang di luar mainstream superhero comics. Di sini saya akan bicara tentang komik ini, sebuah graphic novel gitu ya. Ini graphic novel ini pertama kali terbit di tahun 1990. Kemudian setelah ini mungkin sekitar 20 tahun, karena semua cerita yang ada di sini dikumpulkan dalam sebuah edisi besar gitu ya. Dan judulnya The Life and Times of Martha Washington in the 21st Centuries gitu loh. Jadi dia dimulai di tahun 1990 dan kemudian dikumpulkan dalam bentuk buku ini yang terdiri dari mungkin sekitar 5 sampai
8 cerita digabungkan dalam buku ini di tahun 2010. Hal yang menarik adalah sebenarnya kedua penulis dan artisnya ini basically adalah orang-orang besar yang membuat revolusi komik di Amerika terjadi gitu loh. Yang pertama adalah Frank Miller. Frank Miller itu membuat sebuah penceritaan baru tentang superhero. Dia menceritakan waktu itu adalah mungkin karya terbesar yang mungkin teman-teman ingat adalah Dark Knight Returns, di mana waktu itu dia bercerita tentang what happens kalau Bruce Wayne sudah tua dan dia masih ingin fight the crimes gitu, dan itu ditulis dan digambar oleh Frank Miller. Yang kedua sebenarnya Dave Gibbons. Dave Gibbons ini adalah artis dari cerita, mungkin teman-teman tahunya Watchmen yang sudah diadaptasi di movie sama di HBO series gitu loh. Dia bersama Alan Moore, dia bercerita tentang sisi dark side of superheroes yang ada di Amerika, dan dia tidak mengikuti continuity dari DC atau Marvel sendiri. Nah, dua orang ini kemudian bergabung untuk membuat karya ini, yaitu Martha Washington. Yang menarik sebenarnya ketika saya membaca pertama kali gitu loh, saya melihat ini adalah sebuah dunia dystopian yang wah ini hampir tidak mungkin terjadi gitu loh, karena di sini diceritakan heroinnya itu adalah seorang perempuan yang namanya Martha Washington. Dia black gitu loh, dia black American gitu loh. Kemudian yang menarik, dia tuh berasal dari sebuah daerah yang bisa dibilang daerah ghetto kalau nggak salah di Chicago gitu loh. Yang menarik kalau di Frank Miller tulis gitu loh, bahwa kenapa dia jatuh cinta dengan karakter ini, karena bisa dibilang Frank Miller berkata bahwa Martha Washington itu, maaf saya harus pakai tablet karena saya punya edisi fisik dan digital ya, karena udah kalau di fisik udah nggak kebaca, udah tua gitu lah. Jadi dibilang bahwa Martha Washington ini adalah one thing I've always loved about my country is indomitable spirits, and you were indomitable from the day you were born. The deck was stacked against you. You were black, female, and impoverished, but nothing ever stopped you. Karena dia berangkat dari orang yang sangat-sangat tidak punya kelebihan apa-apa. Dia sangat tersisihkan dalam sisi gender ataupun kehidupan sosial, karena dia orang-orang yang tinggal di ghetto, tapi dia mampu mendaki sehingga jadi pemimpin di dalam universe-nya. Kemudian yang menarik juga sebenarnya, tadi saya mention tentang dystopian Amerika. Di dalam komik ini dibahas mengenai betapa Amerika nanti di masa depan tuh akan terpecah belah gitu loh. Dia bahkan membuat sebuah prediksi, mereka membuat prediksi bahwa akan ada the second American Civil Wars, di mana negara-negara bagian tuh akan bergerak masing-masing, terpisah gitu loh, dan juga masing-masing tuh punya segala sesuatu didasarkan sama interest dan juga didasarkan oleh sebuah strata sosial gitu. Yang menarik juga, ini bukan sekedar kalau kita melihat komik itu hanya sebuah cerita, tapi banyak sekali wisdom atau banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari sini. Dimana di sini dibilang bahwa satu hal yang menarik yang saya kutip di sini adalah yang terutama di bagian keduanya, Martha Washington Goes to War, itu ada sebenarnya betapa kalangan agama itu mengkapitalize semua sendi kehidupan, bahkan menjadikan TV preachers itu udah menjadi sebuah it's not about, bukan lagi cultus, tapi juga sebuah entitas bisnis yang terus menghasilkan uang yang mengeruk di tengah masyarakat yang lagi dalam keadaan sulit gitu. Dari situ sebenarnya, dan yang menarik, ini ada 3 bab besar sebenarnya. Chapter 1 mengenai perjuangan Martha Washington dari titik dia terbawah sehingga menjadi seorang, karena dia berkarir di militer. Dia bergabung dengan sebuah di sini juga menarik bahwa di mention di masa depan, ini karena ditulis tahun 1990,
militer itu akan menjadi sebuah entitas komersial, bukan dimiliki oleh negara. Makanya dia bergabung dengan PAX, PIX, Peace Enforcer gitu loh, tapi bukan dari pemerintah. Bahwa militer itu adalah sebuah entitas bisnis berbeda dengan pemerintahan. Nah, dia di part pertama Goes to War itu bicara tentang mulai dari orang yang tinggal di slum, terus menapaki tangga sampai menjadi seorang letnan. Kemudian di Goes to War dia harus menavigate hidupnya dan kehidupan pribadinya menghadapi Second Civil War di Amerika. Dan terakhir ini yang menarik gitu, ketika mereka itu berhasil memenangkan Civil War, mereka itu sebenarnya dibantu oleh Venus. Venus itu mungkin berhubungan, tapi Venus itu adalah sebuah entitas AI yang di-create untuk membantu pemberontakan ini. Tapi di part ketiga, yaitu di part ketiga sebenarnya yang menarik bahwa justru entitas AI itu justru mereka men-take away semua kemenangan itu dan menguasai kehidupan di Amerika, karena dianggap AI itu tidak mempercayai manusia untuk mengambil keputusan apapun dalam mengelola hidupnya. Dan di ujungnya sebenarnya manusia itu bersekutu untuk menghancurkan AI ini dan menghancurkan semua peradaban terjadi di Amerika menjadi nol lagi. Dan di part terakhir yang menarik adalah dia ngebahas tentang betapa sebenarnya kematiannya Martha Washington itu justru menjadi inspirasi untuk perjuangan manusia untuk mempertahankan peradaban. Jadi buku ini sebenarnya boleh saya bilang cukup komplit untuk kita melihat cerminan di masa lalu gitu loh, bahwa apa yang diprediksi sebenarnya ini menurut saya bukan sebuah karya komik atau karya sekedar untuk kesenangan, untuk mengisi waktu, walaupun waktu pertama kali saya baca sebenarnya motivasi saya itu. Tapi akhirnya ini menjadi sebuah medium yang bisa melihat cerminan peradaban. Bagaimana para penulis gitu loh, apapun mediumnya, menurut saya mereka adalah pencerita yang kita dengarkan sebenarnya mereka punya gagasan apa sih, dan secara nggak langsung mereka itu sebenarnya sudah memprediksi apa yang terjadi saat ini puluhan tahun sebelumnya. Frank Miller ini juga mungkin bisa dibilang salah satu penulis yang sangat sayap kiri gitu ya, karena dia sangat mengkritisi apa yang terjadi di Amerika, terutama karena dia sebenarnya juga penulis skrip dari film Robocop. Mungkin teman-teman tahu Robocop 1, Robocop 2, Robocop 3, di mana di situ dia sangat mengkritisi peran korporasi itu. Di film Robocop kalau nggak salah betapa korporasi itu mencoba menguasai kepolisian dan mereka mencoba menutup kepolisian sehingga diganti dengan sebuah korporasi gitu, OCP gitu. Nah, itu menurut saya adalah sebuah gambaran yang menarik ketika kita membaca karya sebuah tulisan. Dan apa yang saya rasakan sebenarnya ini adalah sebuah perbedaan medium gitu loh, di mana mungkin generasi sekarang tidak terbiasa dengan membaca. Saya sangat paham gitu loh, karena apa yang terjadi saat ini dengan cara mereka berinteraksi dengan gadget mereka, mobile mereka sudah tidak lagi menghargai antisipasi gitu loh. Ketika saya membaca komik, biasanya itu monthly basis gitu. Jadi formatnya hanya 32 pages, 32 halaman, di mana seorang penulis tuh harus mendesain ceritanya untuk 32 halaman itu selesai tapi nggak selesai gitu. Dan kita sebagai pembaca sangat punya antisipasi untuk melihat kelanjutannya di bulan kedepannya. Dan saya itu sangat bahwa proses membaca komik itu bukan hanya proses membaca tulisan atau melihat gambar, tapi justru antisipasinya. Karena kita dalam benak kita sudah berpikir, ketika Martha Washington berhasil kabur atau berhasil
berhasil mengatasi masalahnya, apa yang terjadi ya gitu. Wah, dia bisa overcome the obstacles nggak, dia bisa gini nggak, bisa ini. Dan itu selama sebulan benak kita dipenuhi oleh what if itu. Dan waktu itu saya punya seorang sahabat namanya Didon yang mungkin baru beberapa hari yang lalu pass away karena dia adalah seorang penderita cancer gitu loh. Dan alhamdulillah saya cukup punya waktu untuk bersama-sama dia, mungkin the last 30 years gitu, tapi 35 tahun. Tapi mungkin saya juga berusaha menemani dia, dan apa yang kami bicarakan sebenarnya setiap saat saya datang ke tempat dia ketika dia cancer adalah ya bicara tentang hal ini, bicara tentang sebuah, kelihatannya pembicaraan gigs gitu, orang-orang yang aneh gitu, ngapain sih gitu berduaan ngomong masalah komik gitu kita bicara, tapi justru yang kita bicarakan adalah filosofi behind of it. Dan terakhir bahwa menurut saya, tadi saya sudah mention betapa medium berinteraksi dengan sebuah medium itu sangat berbeda di masa lalu dan masa sekarang. Bentuk fisik tuh kadang-kadang punya keterbatasan, tapi keterbatasan itulah yang menjadikan semuanya tuh menjadi sebuah pengalaman yang komplit gitu loh. Sementara saat ini dunia digital tuh tidak lagi memberikan sekat, tidak lagi memberikan ruang untuk imajinasi kita untuk bergerak lebih jauh. Saya ingat sekali gitu dulu ketika kuliah saya ngobrol sama almarhum Didon gitu ya. Dan ketika kita nonton film gitu ya, ini kayaknya bintang film ini pernah lihat di mana ya? Aduh di mana ya gitu. Dan kita langsung pause itu film, kita masuk ke kamarnya, kita bongkar koleksi VHS bapaknya gitu, ataupun kita bongkar majalah-majalah, dulu ada majalah film gitu ya, tabloid film, kita bongkar semua satu-satu, terus ternyata ini tuh main di sini atau main di sini. Saat ini dengan sangat mudah di ujung jari kita bisa tahu apapun itu. Dan hampir semua, dan terutama paling simpel adalah format penceritaan tuh sangat berubah saat ini. Kalau dulu saya sedikit bergerak ke dunia film gitu ya, dunia series gitu ya. X-Files sebagai contoh, kita sangat suka X-Files, itu anak Gen X banget ya. X-Files itu punya format penceritaan 24 episode. Sekarang rata-rata Netflix hanya punya sekitar 6 sampai 8 sampai 10 episode. Karena semua generasi saat ini ataupun kita tidak cukup punya kekuatan untuk mempertahankan atensi kita lebih dari 6 episode. Ini juga sebenarnya membuat saya kembali lagi, harus terus-menerus kembali lagi ke dunia yang saya cintai, itu komik itu. Jadi kalau saya punya waktu, saya coba lihat lagi, baca lagi strukturnya, penceritaannya, kalimatnya, dan itu membantu saya untuk mencari hal-hal baru di Wisdom ini. Dan suka nggak suka, ternyata ini sangat berguna buat saya, buat profesi saya selama 30 tahun sekarang saya bekerja di advertising industry. Apa ide-ide besar, ide-ide yang menurut kelihatannya remeh tuh sering banget saya dapatkan justru dari medium ini, dari medium komik ini, dengan logiknya, dengan penceritaannya. Dan terakhir, sebenarnya mungkin kelihatannya silly gitu, tapi saya mencoba teman-teman untuk apa ya, terutama saya sebenarnya menganjurkan diri saya sendiri gitu ya, untuk mencoba mulai lagi membaca. Kebiasaan kita sudah tidak lagi membaca, kita hanya melihat highlight, melihat komen, melihat sedikit caption. Kita bisa merasa cukup untuk tahu semua hal yang ada di dalam berita tersebut. Kita tidak lagi pernah terbiasa ataupun punya kekuatan untuk membaca berita lebih dari 50 kata mungkin, karena merasa bahwa saya sudah tahu nih, dan kita terbiasa hanya untuk terpapar dari highlight yang ada di sosial media. Padahal sebenarnya untuk memahami lebih jauh kita butuh membaca lebih jauh, melihat lebih jauh, mendalami dari topik tersebut. Mungkin itu adalah sebuah ajakan nih lah buat teman-teman untuk yuk baca lagi, apapun itu, baca puisi, baca
baca baca komik gitu loh, atau baca majalah, atau bahkan baca prosa, atau baca novel. Dan biasakan punya teman untuk berdiskusi. Eh, Buat saya sekarang ini tough karena satu teman berdiskusi saya udah nggak ada gitu ya. Karena biasanya saya selalu berdiskusi tentang apapun. Ketika kita melihat film gitu, saya selalu mendiskusikan, terutama film film yang berhubungan dengan komik lah. Saya langsung ngobrol, saya angkat telepon, saya ngobrol. Menurut lo gimana? Menurut lo gini? Karena diskusi itu jadi penting untuk mempertahankan analisa kita, mempertahankan reference kita. Kita bisa juga melihat lebih jauh dari konten yang kita lihat. At the end of the days gitu loh, kalau kita terbiasa dengan membaca, kita bisa tahu tentang topik yang lebih dalam. Dan nggak cuma di sini, kita juga harusnya bisa membaca apa yang terjadi di luar sana. Balik lagi, apa yang ada di dalam buku ini menurut saya ini kayak sebuah ramalan lah. Walaupun hampir tidak semuanya tidak tepat gitu loh. Tapi butuh waktu lebih dari 30 tahun untuk lihat bahwa apa yang mereka tulisnya adalah sebuah hal yang dekat dengan reality, too close to the bone kalau orang bilang gitu. Dan ini sebenarnya bisa kita pahami kalau kita banyak membaca. Dan carilah apa ya, interest yang kalian suka gitu. Mungkin itu aja dari saya, karena tadi saya jadi tertarik mau baca lagi nih, karena banyak banget quote-quote yang bisa saya pakai nih kalau buat di sosmed nih, biar kelihatan pinter. Anyway, that's it buat dari saya. Keep reading, keep observing, cari apapun yang menarik di sekitar kalian, dan diskusikan. Jangan diskusi di sosmed deh, cuma sosmed itu menurut saya isinya ya tadi orang-orang yang nggak siap untuk berdiskusi, tapi cari teman yang benar dekat dan punya sepemikiran, diskusi bareng mereka. Itu aja. Stay healthy semua teman-teman. At the end of the days, yuk kita sama-sama explore dunia ini, karena menurut saya masih banyak hal yang menarik kita explore. Dan terakhir sekali, be kind to everyone, nggak cuma sama keluarga, tapi juga sama orang di luar sana. Tapi yang paling penting adalah be kind to yourself. Kalau saya sebagai anak seni rupa, jangan pernah dewasa, karena dewasa itu sucks. Itu aja. Thank you semua.